Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengawali untuk kegiatan refleksi mata kuliah pada semester 1, mata kuliah selektif pada semester 1 yang saya awali dengan merefleksikan topik 3 pada bagian koneksi antar materi mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya Uswatun Hasanah uh, akan merefleksikan mengenai integrasi asesmen dan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pendekatan yang menyesuaikan proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa. Nah, ini tujuannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan efektif. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menyadari bahwa asesmen memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai alat untuk mengukur hasil belajar siswa, akan tetapi juga sebagai panduan dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti karakteristik peserta didik, gaya belajarnya, kemudian minat serta kemampuan setiap peserta didik. Kemudian di sini ada juga prinsip pengajaran yang mendukung diferensiasi. Nah, dalam prinsip pengajaran ini ada beberapa hal yang dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada berpusat pada peserta didik, yang mana pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan individu siswa seperti gaya belajar, tingkat kemampuan, serta minat dan tingkat kesiapan siswa. Yang kedua ada berbasis kompetensi, yang artinya fokus pada pencapaian kompetensi tertentu dengan jalur pembelajaran yang disesuaikan untuk setiap siswa. Dan yang ketiga ada fleksibilitas strategi pengajaran. Nah, ini guru menggunakan berbagai strategi seperti scaffolding, tiered instruction, atau pembelajaran kelompok untuk memenuhi kebutuhan siswa. Dalam prinsip pengajaran ini tentu sangatlah penting bagi guru untuk memperhatikan betul bagaimana dan apa saja yang akan dirancang dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik, sehingga semua capaian tetap tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ada peran asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi yang tidak kalah penting. Ada 3 asesmen di sini. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yakni membantu guru mengidentifikasi kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa sebelum pembelajaran dimulai. Di mana asesmen diagnostik ini memang perlu dilakukan untuk sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi untuk mengetahui minat serta gaya belajar mereka, sehingga guru nantinya akan mudah dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang kedua ada asesmen formatif, yakni memberikan umpan balik selama proses pembelajaran untuk memastikan strategi yang digunakan itu efektif. Jadi guru harus memberikan umpan balik selama proses pembelajaran kepada peserta didik untuk memastikan bahwa strategi yang sudah dilakukan itu yang sudah dirancang dan digunakan itu terlaksana secara efektif, dan bagaimana reaksi siswa seperti hasilnya juga seperti itu. Kemudian yang terakhir ada asesmen sumatif untuk mengukur keberhasilan diferensiasi terhadap pencapaian kompetensi siswa secara keseluruhan. Nah, asesmen sumatif ini biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran. Gunanya untuk mengetahui dan memantau hasil belajar siswa secara bertahap. Kemudian di sini yang terakhir ada manfaat dari integrasi pembelajaran berdiferensiasi ini. Pembelajaran ini akan menjadi lebih personal karena siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing. Yang kedua ada meningkatkan efektivitas pengajaran. Dan yang terakhir ada pendekatan ini juga menciptakan pembelajaran yang inklusif dan setara
di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Nah, di sini selama penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya melakukan asesmen formatif secara berkala yang sebelumnya saya lakukan pada materi analytical exposition text, di mana itu untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi serta menyesuaikan kegiatan belajar dengan tingkat kesiapan mereka. Kemudian dalam integrasi pembelajaran berdiferensiasi ini, saya juga menyadari bahwa asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya tugas guru, akan tetapi juga bisa melibatkan asesmen diri atau self assessment dan asesmen antar teman atau peer assessment. Nah, melalui refleksi atau diskusi setelah kegiatan, siswa nantinya belajar untuk mengevaluasi proses belajarnya sendiri dan belajar dari satu sama lain yang sekaligus menumbuhkan kemandirian belajar dan keterampilan sosial mereka. Sehingga dari pengalaman ini, saya belajar bahwa asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi haruslah berkelanjutan, kemudian fleksibel, dan reflektif. Jadi bukan hanya fokus pada produk akhir saja atau nilainya saja, tetapi juga pada proses peserta didik itu dalam pembelajarannya, sehingga dapat memberikan informasi yang kaya bagi guru untuk terus memperbaiki pembelajaran dalam kegiatan merancang pembelajaran, media pembelajarannya, dan sebagainya. Sehingga untuk hal ini mungkin kedepannya saya ingin lebih mengembangkan alat asesmen yang bervariasi juga dan kontekstual, seperti menyediakan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat kesiapan siswa yang nantinya akan saya kelompokkan berdasar kesiapan mereka juga, gaya belajarnya, seperti auditori, visual, ataupun kinestetik, sehingga mereka akan merasa lebih nyaman dalam proses belajarnya. Seperti itu. Cukup dari saya untuk refleksi mengenai integrasi asesmen dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya untuk refleksi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Tea. Silahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran berdiferensiasi mata kuliah selektif pada semester 1 kemarin, yaitu topik dari pembelajaran berdiferensiasi. Mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa topik, yaitu topik 1, apa itu pembelajaran berdiferensi dan mengapa harus berdiferensiasi. Yang kedua, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, refleksi secara umum saya tentang mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, baik dari kesiapan, minat, maupun profil belajar. Dengan strategi ini, guru menjadi lebih peka terhadap perbedaan siswa dan dapat merancang kegiatan yang lebih inklusif, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan partisipatif. Namun, tantangannya adalah pada perencanaan yang matang dan manajemen kelas. Namun, hasilnya dapat meningkatkan keterlibatan dan capaian belajar siswa. Topik yang menarik menurut saya adalah topik pertama, karena honestly saya
karena sebelum memasuki pendidikan ini saya belum pernah mengajar di sekolah umum. Jadi menurut saya ini hal-hal yang sangat baru, bahwa pembelajaran itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang paling menarik yaitu topik 1, apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa harus berdiferensiasi. Karena topik ini saya mendapatkan wawasan baru bahwa menjadi seorang guru bukan hanya tentang menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga tentang memahami dan mempertimbangkan kesiapan belajar, kebutuhan, serta minat setiap siswa. Hal ini membuka perspektif saya bahwa peran guru jauh lebih kompleks dan bermakna, yakni sebagai fasilitator yang harus membantu merancang pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap keragaman peserta didik di kelas. Nah, kenapa harus berdiferensiasi? Karena setiap peserta didik itu tidak sama atau unik ya. Mereka datang ke kelas dengan kemampuannya. Ada yang cepat menangkap materi, ada yang butuh waktu lebih lama, minat yang beragam, ya seperti atau bahkan ada yang lebih menyukai praktik secara langsung. Tidak sama, yaitu juga dengan keberagaman gaya belajar yang belakang budaya dan pengalaman belajar. Nah, kesiapan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam kelas di materi tertentu. Nah, tujuan utama pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan akses yang adil kepada semua siswa untuk mencapai tujuan belajar, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik karena pembelajaran terasa lebih relevan dan sesuai dengan mereka, serta menghindari pendekatan satu untuk semua yang seringkali tidak efektif dalam kelas yang heterogen. Nah, maksudnya di dalam kelas itu beberapa anak mungkin sudah mempunyai mempunyai ilmu basic tentang suatu pelajaran, misalkan di pembelajaran bahasa Inggris, seorang siswa dengan kemampuan tinggi mungkin bisa diminta menulis opini panjang terhadap isu global, seperti yang pengalaman saya di PPL kemarin. Di dalam kelas itu tentang analytical exposition, ada beberapa anak yang mungkin sudah memiliki wawasan sedikit tentang bahasa Inggris. Nah, mereka juga lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh saya, dan beberapa anak juga sangat-sangat minim pengetahuannya tentang bahasa Inggris, apalagi tentang kosakata dan lain sebagainya itu. Maka inilah tujuannya mengapa diadakan pembelajaran diferensiasi, dan ini sangat menarik bagi saya karena memang menjadi hal yang sangat baru dalam dunia pendidikan. Nah, waktu saya menjadi seorang siswa, saya merasa tidak pernah dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi bukan mempermudah tugas siswa, namun memberi tantangan yang sesuai agar mereka bisa tumbuh dari titik awal mereka masing-masing, tapi juga dapat mencapai capaian pembelajaran dan target dari guru, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmat Widitomo, silahkan.
terima kasih. Bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan merefleksikan dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada topik 2 tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagi saya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah hal baru, dan setelah mengikuti dan belajar mata kuliah ini memberikan pemahaman baru bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik itu tidak hanya melibatkan peserta didik secara lebih banyak dan kemudian guru hanya sebagai fasilitator, tetapi ternyata pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Maka itulah yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ketika mungkin mengelompokkan siswa pada sesuai kesiapan belajar mereka, memberikan materi yang berbeda-beda sesuai minat mereka, sesuai gaya belajarnya, ternyata itulah yang disebut sebagai aspek-aspek pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Ya, diferensiasi konten mengacu pada bagaimana guru menyajikan materi pembelajaran. Ini bisa disesuaikan berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar peserta didik. Konten ini lebih mengacu pada pemberian materi yang menyesuaikan perbedaan karakteristik peserta didik, dan ini juga terkait dengan diferensiasi proses. Ketika diferensiasi proses memberikan pembelajaran yang mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya, bisa dikelompokkan pada kategori sangat mahir, dan perlu bimbingan. Ketika sudah menerapkan diferensiasi proses seperti itu, kemudian memberikan bimbingan yang berbeda pada setiap kategori kelompok, ternyata itu belum cukup. Maka perlu didukung juga dengan diferensiasi konten. Contohnya, ketika saya sudah mengelompokkan peserta didik menjadi kategori berdasarkan kategori kesiapan belajarnya dan diberikan penilaian formatif berupa penugasan menganalisis teks pada kelompok yang kategori sangat mahir, tentu mereka mampu menganalisis teksnya seperti menganalisis kaidah kebahasaannya, tetapi ternyata pada kelompok yang perlu bimbingan, peserta didik mengalami kesulitan. Bahkan kemampuan literasi bahasa Inggris mereka itu masih tergolong rendah dan tidak bisa memahami isi dari teks tersebut. Jika tidak memahami isi dari teks, maka mereka juga kesulitan melakukan analisis. Nah, maka inilah ternyata ketika melakukan diferensiasi proses berupa mengelompokkan kesiapan belajarnya, ternyata tidak cukup hanya itu saja, perlu juga menerapkan pembedaan diferensiasi konten. Jadi setiap kategori kelompok ini tadi diberikan konten atau materi pembelajaran atau penugasan dengan tingkat kesulitan yang berjenjang atau berbeda-beda. Tetapi tidak hanya konten saja, asesmen juga penting. Pemberian asesmen terhadap setiap kategori kelompok yang kesiapan belajarnya berbeda-beda juga sangat. Maka itulah yang disebut diferensiasi konten. Kemudian lanjut ke diferensiasi produk.
Diferensiasi produk membuat saya sadar bahwa hasil belajar tidak harus berupa tes tulis. Ada banyak cara siswa bisa menunjukkan pemahamannya, baik melalui presentasi, poster, video, podcast, dan lain-lain. Ya, jadi pada diferensiasi produk ini, ketika diberikan tugas atau penilaian formatif, itu outputnya tidak harus berupa teks tertulis. Sebagai guru yang memperhatikan minat mereka, bisa memfasilitasi kekreatifan peserta didik, memberikan kebebasan produk dari tugasnya berupa apa, misalnya mereka suka atau gaya belajarnya visual, bisa memberikan kesempatan waktu produknya atau tugasnya berupa infografis, poster, kemudian yang gaya belajarnya auditori, mungkin bisa diberikan produk tugas berupa podcast, video, dan lain-lain. Kemudian artefak pembelajaran dari topik kedua ini yang menurut saya berkesan adalah bagian ruang kolaborasi. Jadi di ruang kolaborasi ini kami diminta untuk menganalisis video pembelajaran dan menemukan aspek-aspek diferensiasi apa saja yang digunakan dalam video tersebut. Selain menganalisis aspek-aspeknya, tugas ini juga memberikan saya pemahaman berupa bisa melihat langsung bagaimana contoh penerapan pembelajaran diferensiasi, khususnya berdasarkan aspek-aspeknya itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya persilakan untuk presenter berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septania Dita Adianti. Di sini saya dalam kegiatan seminar hari ini saya akan mempresentasikan mengenai refleksi belajar dari pembelajaran mata kuliah selektif pada semester 1, yaitu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya memilih topik 1 dari mata kuliah pembelajaran diferensiasi. Pada topik 1 ini, saya belajar mengenai konsep umum dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang apa yang telah saya pelajari pada mata kuliah tersebut, yaitu tentang apa itu diferensiasi. Berdasarkan OKED 2016, pembelajaran berdiferensiasi merupakan cara mengajar siswa dengan mempertimbangkan bakat dan juga cara berpikir mereka yang beragam. Hal ini tentunya menuntut guru untuk lebih memahami dan mengenal siswa sebagai seorang pembelajar. Kemudian dalam memetakan kebutuhan belajar siswa, guru haruslah mengenal ketiga aspek, yakni kesiapan belajar siswa atau readiness, kemudian minat siswa, dan juga profil belajar siswa. Untuk kesiapan belajar siswa sendiri, di sini memetakan kebutuhan belajar siswa dengan mengenal kesiapan belajar siswa atau readiness berarti mencoba memahami sejauh mana kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang sudah dimiliki siswa sebelum mereka belajar materi baru. Kesiapan belajar
Di sini meliputi beberapa hal, yakni pengetahuan awal, keterampilan, perkembangan kognitif, dan juga emosi dan motivasi. Kemudian untuk pengetahuan awal itu sendiri, pengetahuan awal di sini maksudnya adalah apa yang sudah mereka atau siswa ketahui tentang topik tertentu. Kemudian untuk keterampilan, yakni apakah siswa sudah menguasai keterampilan dasar yang dibutuhkan. Jadi untuk kesiapan siswa itu sendiri meliputi tadi pengetahuan awal, keterampilan, perkembangan kognitif, dan juga emosi dan motivasi. Untuk pengetahuan awal di sini berarti apa yang sudah siswa ketahui tentang topik tertentu. Kemudian untuk keterampilan di sini siswa sudah menguasai keterampilan dasar yang dibutuhkan pada topik tersebut. Kemudian perkembangan kognitif, seberapa kompleks konsep yang sudah siswa bisa pahami. Dan yang terakhir, emosi dan motivasi di sini adalah apakah mereka merasa percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Kemudian ketika guru sudah memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan tersebut, maka guru di sini bisa memberikan tantangan atau tugas yang tepat kepada setiap siswa. Jadi tidak ada siswa yang mendapatkan tantangan atau tugas yang terlalu sulit maupun terlalu mudah. Kemudian guru juga bisa mendiferensiasi pembelajaran. Contohnya ada kelompok siswa yang butuh lebih banyak contoh konkret dan juga ada yang sudah siap belajar dengan proyek mandiri. Yang terakhir, guru bisa juga memberikan, dengan adanya pemetaan ini, guru bisa memberikan dukungan tambahan yang tepat kepada siswa yang membutuhkan bantuan guru. Contohnya misal dibentuk kelompok, guru bisa mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kesiapan mereka, maka guru bisa memetakan mereka menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama ada kelompok middle, kelompok lower, dan juga kelompok higher. Di sini untuk higher bisa ditempatkan untuk anak-anak yang sudah memiliki kesiapan belajar yang sangat baik. Kemudian untuk yang middle, untuk mereka atau siswa yang cukup memiliki kesiapan belajar, dan yang lower adalah siswa yang masih membutuhkan bimbingan lebih dari guru. Sehingga dengan adanya pemetaan seperti itu, guru bisa memberikan dukungan tambahan yang tepat kepada setiap siswa. Setelah itu, untuk minat siswa di sini, kebutuhan belajar dengan mengenal minat siswa berarti mencari tahu apa yang siswa sukai, apa yang membuat mereka bersemangat, dan bidang apa yang menarik perhatian mereka. Lalu menggunakan informasi tersebut untuk merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan juga menarik. Minat siswa bisa meliputi beberapa hal, yakni yang pertama hobi atau aktivitas yang mereka sukai seperti membaca, menggambar, bermain musik, ataupun bermain game. Kemudian topik atau bidang. Untuk minat siswa di sini memetakan kebutuhan siswa dengan mengenal minat siswa berarti mencari tahu apa yang siswa sukai dan membuat mereka bersemangat dan bidang yang menarik. Lalu menggunakan informasi tersebut untuk merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan menarik. Minat siswa bisa meliputi beberapa hal, yakni yang pertama ada hobi atau aktivitas yang mereka atau siswa sukai seperti membaca, menggambar, bermain musik, dan juga bermain game. Kemudian untuk topik atau bidang ilmu yang membuat mereka penasaran di sini bisa seperti sains, teknologi, sastra, maupun olahraga. Dan yang terakhir cara belajar yang mereka nikmati. Contohnya seperti belajar lewat proyek, diskusi, eksperimen, ataupun bermain peran. Dengan memetakan minat, di sini guru jadi bisa membuat materi pelajaran lebih relevan dengan kehidupan siswa. Kemudian hal ini juga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa akan merasa terhubung dengan apa yang mereka senangi dalam belajar. Kemudian hal tersebut juga bisa membantu siswa menemukan potensi dalam dirinya dengan lebih alami dan juga
guru bisa mendiferensiasi tugas berdasarkan minat mereka. Contohnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa yang suka seni bisa membuat seperti puisi visual, siswa yang suka teknologi bisa membuat presentasi digital seperti itu. Selanjutnya, profil belajar siswa. Memetakan kebutuhan belajar dengan mengenal profil belajar siswa di sini berarti memahami bagaimana cara terbaik masing-masing siswa belajar, lalu menggunakan informasi tersebut untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif dan nyaman bagi siswa. Profil belajar siswa di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada gaya belajar. Jadi di sini apakah siswa lebih suka belajar lewat visual, melihat gambar atau diagram, kemudian auditori, mendengarkan penjelasan, ataupun kinestetik, belajar dengan bergerak dan juga praktik. Yang kedua yaitu preferensi kerja. Preferensi kerja berarti apakah siswa lebih suka belajar sendiri, berpasangan, ataupun dengan kelompok. Dan yang terakhir adalah kecepatan belajar. Apakah siswa butuh waktu lebih banyak untuk memahami materi atau mereka cepat sekali menangkap informasi baru. Dengan mengenal profil belajar, di sini guru menjadi bisa menyesuaikan metode mengajar. Misalnya menggunakan lebih banyak gambar untuk yang visual atau banyak diskusi untuk yang auditori. Kemudian guru juga bisa membuat pilihan tugas yang sesuai dengan cara belajar siswa. Dan yang terakhir, guru dapat mengurangi hambatan belajar karena siswa telah diberi kesempatan belajar dengan cara yang paling efektif untuk mereka. Kemudian untuk slide selanjutnya di sini refleksi. Jadi refleksi yang bisa saya berikan setelah saya setelah saya mendapat mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini, sebelum saya mendapatkan mata kuliah ini, saya mengira bahwa setiap siswa di sekolah haruslah mendapatkan materi belajar yang sama dan selesai dengan waktu yang sama. Akan tetapi setelah saya belajar materi dalam mata kuliah ini bersama dosen dan teman-teman tentang pembelajaran berdiferensiasi, ternyata masih ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan dan dibenahi mengenai cara pembelajaran di kelas. Salah satunya yaitu melakukan pembelajaran yang adil ternyata bukan berarti memberikan siswa beban belajar dan kegiatan belajar yang sama atau yang sama rata. Jadi sebelum memulai pembelajaran, seorang guru haruslah terlebih dahulu memahami kondisi, kebiasaan, dan kebutuhan siswanya. Pembelajaran akan lebih bermakna ketika kita mengorientasikan kepada kebutuhan siswa. Jadi guru harus menyadari bahwa setiap siswa di sini memiliki kesiapan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Setiap siswa berhak mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka, agar hasil dari pembelajaran yang didapatkan bisa menjadi optimal. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Alfiah Salsabila, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil refleksi saya terhadap pembelajaran berdiferensiasi dan
dilaksanakan pada semester 1. Topik yang ada pada pembelajaran diferensiasi terdapat 4, yaitu yang pertama definisi pembelajaran berdiferensiasi, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, rancangan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan metode, sumber daya, dan penilaian dengan kebutuhan belajar setiap siswa. Pembelajaran ini bertujuan agar setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya. Jika pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dengan baik, pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan pengalaman belajar yang lebih optimal dan adil bagi semua peserta didik. Karena setiap peserta didik memiliki perbedaan dalam hal kemampuan, gaya belajar, dan kecepatan dalam hal belajar, dan dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan ataupun karakteristik peserta didik tersebut bisa terpenuhi, dan guru bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan setiap peserta didik yang berbeda, setiap karakteristik peserta didik yang berbeda. Lalu, di sini saya akan lebih men-highlight tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Yang pertama, ketika guru telah mengetahui tentang kebutuhan dan karakteristik peserta didik, guru dapat merespon kebutuhan atau karakteristik tersebut dengan melakukan berbagai cara diferensiasi, yaitu dengan memenuhi aspek-aspek tersebut. Yang pertama adalah dengan konten dan isi, yaitu apa yang diajarkan kepada siswa atau materi dan informasi yang perlu mereka pelajari. Guru bisa memberikan materi yang berbeda sesuai dengan minat siswa itu sendiri, minat atau kesiapan atau gaya belajar siswa itu sendiri. Contohnya, ketika gaya belajar setiap siswa yang berbeda-beda, yaitu siswa yang mostly mempunyai gaya belajar audio visual akan cenderung belajar menggunakan video pembelajaran sehingga mereka bisa lebih mudah memahami. Sedangkan siswa yang lebih mudah memahami, sedangkan siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik ataupun yang lainnya akan cenderung lebih mudah memahami pembelajaran yang menggunakan cara-cara tersebut. Contohnya seperti ketika kinestetik, siswa akan lebih mudah memahami pembelajaran dengan menggunakan gaya belajar yang lebih banyak aktivitasnya. Lalu pada aspek proses, bagaimana siswa memahami materi atau bagaimana kegiatan pembelajarannya dilakukan. Dalam proses ini, guru bisa membantu cara siswa belajar dengan merancang atau melakukan instruksi pengajaran dan asesmen. Misalnya, guru bisa merancang pembelajaran yang menyesuaikan dengan minat setiap siswa. Contohnya dalam materi naratif teks, setiap siswa tentunya memiliki minat genre yang berbeda-beda terkait sebuah cerita. Jika minat siswa tersebut tentang romance, horor, mitos, dan lain-lainnya, guru bisa membagikan siswa dalam beberapa kelompok menyesuaikan dengan jenis genre yang disukai oleh siswa. Dengan begitu, siswa dapat lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Lalu, aspek yang ketiga adalah aspek produk. Dalam aspek produk, hasil akhir yang menunjukkan pemahaman setiap siswa terhadap materi. Dalam aspek produk, siswa dapat
menyiapkan atau mempresentasikan hasil tugas mereka dalam bentuk yang berbeda-beda. Contohnya, mereka bisa dalam tugas teks naratif, siswa bisa memilih produk yang berbeda-beda sesuai dengan yang mereka sukai. Contohnya, siswa dapat menulis cerita naratif teks, membuat video ataupun drama tentang naratif teks yang telah dibuat, dan hasil lainnya seperti infografis ataupun poster terkait naratif teks yang telah dipelajari. Akan tetapi meskipun produk hasil akhir yang mereka tunjukkan berbeda-beda, penilaian atau assessment yang digunakan haruslah sama sehingga pembelajaran tersebut atau produk tersebut tetap adil dan tidak membeda-bedakan presentasi yang telah diberikan oleh siswa. Dan terus yang selanjutnya, lingkungan belajar, yaitu menyesuaikan suasana atau kondisi tempat belajar agar nyaman dan mendukung semua gaya belajar. Beberapa siswa tentunya mempunyai lingkungan atau kondisi belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang lebih suka belajar di lingkungan yang tenang, dan yang lainnya bisa menyukai lingkungan belajar yang sedikit produktif seperti dalam diskusi kelompok, sehingga guru bisa memfasilitasi siswa tersebut dengan lingkungan belajar yang nyaman, dan siswa tidak merasa dan waktu belajar menjadi kondusif karena siswa telah menempatkan diri di lingkungan belajar yang menyenangkan bagi mereka sendiri. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Uti Muslimah. Di sini saya akan mencoba juga merefleksikan pengalaman belajar saya pada pembelajaran berdiferensiasi metode semester 1. Nah, untuk topik pembelajaran berdiferensiasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga strategi implementasi, dan yang terakhir adalah merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebenarnya apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Seperti yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya, menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Nah, pembelajaran ini memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Jadi, dalam pembelajaran ini siswa diakomodir kebutuhannya, tidak hanya pembelajaran yang sifatnya hanya guru menerapkan satu metode atau hanya memfasilitasi satu minat dan gaya belajar siswa, tetapi masing-masing siswa akan diakomodasi kebutuhannya. Kemudian yang selanjutnya, untuk macam-macamnya ada 3. Yang pertama yaitu diferensiasi proses, yang kedua diferensiasi konten, dan yang ketiga diferensiasi produk.
Yang pertama, diferensiasi proses, yaitu dengan menyesuaikan cara belajar siswa untuk memahami materi, yaitu berdasarkan pada gaya belajar atau profil belajar siswa. Nah, ini bisa dilakukan misalnya dari guru memberikan materi dengan bentuk yang berbeda-beda, misalnya siswa dengan gaya belajar visual bisa diberikan gambar-gambar, atau siswa dengan gaya belajar visual. Nah, kemudian yang kedua, untuk diferensiasi konten, yaitu dengan menyesuaikan materi atau bahan ajar yang diberikan kepada siswa. Cocok jika siswa memiliki tingkat kesiapan belajar yang berbeda-beda. Oh, maaf, maksud saya untuk diferensiasi proses ini, ketika siswa diberikan tugas itu bisa dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya siswa dengan gaya belajar visual, mungkin proses yang diberikan itu melalui penugasan yang dengan gambar-gambar. Kemudian siswa yang istilahnya gaya belajar audiovisual itu bisa menggunakan video. Untuk diferensiasi konten ini lebih kepada misal tingkatan materi. Siswa dengan kemampuan yang lebih tinggi atau high level bisa diberikan materi yang lebih sulit. Kemudian siswa dengan middle level bisa diberikan materi dengan tingkatan yang lebih rendah, dan siswa dengan low level bisa diberikan materi dengan yang paling mudah, atau mungkin bisa memberikan instruksi tugas yang berbeda juga. Misal dalam analytical expression syntax, siswa dengan high level bisa membuat analytical expression syntax yang full, misal harus dengan 4 argumen dan penjelasan yang lengkap. Kemudian siswa dengan middle, kemampuan middle itu bisa diberikan instruksi untuk membuat analytical expression syntax, tapi mungkin porsinya bisa dikurangi, misal dengan argumen yang lebih sedikit atau bagaimana. Kemudian dengan siswa yang low level bisa dengan misal diberikan sebuah jumble sentences, nah kemudian mereka diminta mengurutkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk diferensiasi produk, yaitu dengan menyesuaikan cara siswa menunjukkan hasil belajar mereka. Cocok untuk memberikan pilihan berdasarkan minat dan kreativitas siswa. Nah, dari hasil tugas yang diberikan tadi bisa disajikan mungkin dalam bentuk infografis kah, atau mungkin dalam bentuk vlog, atau dalam bentuk presentasi, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan diferensiasi produk. Nah, kemudian untuk hasil refleksi setelah menempuh mata kuliah pembelajaran diferensiasi, yang pertama, saya memahami bahwa setiap siswa memiliki perbedaan dalam kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Ini ternyata penting demi menciptakan kelas yang inklusif, ramah, dan menghargai keunikan setiap individu, sehingga hasil belajar menjadi lebih optimal. Nah, jika awalnya saya menganggap bahwa pembelajaran itu secara kolektif, secara seragam di kelas, namun setelah mempelajari ini, saya bisa merasa lebih dekat mungkin dengan siswa, karena saya juga mencoba untuk memahaminya satu persatu, walaupun itu juga sulit. Nah, masuk ke hasil refleksi yang kedua, meskipun itu rumit, namun hal ini membuat saya semakin terlatih untuk menjadi guru yang adaptif, fleksibel, dan kreatif dalam merancang pembelajaran. Jadi meskipun pembelajaran berdiferensiasi ini rumit, tapi hal ini menuntut saya untuk semakin mencari ide-ide terbaru dan inovatif dari berbagai sumber begitu. Kemudian yang selanjutnya, tantangan yang saya hadapi yang pertama adalah jumlah siswa yang besar, yaitu 34 sampai 36 siswa dalam satu kelas, sehingga membuat proses mengenal karakter dan kebutuhan belajar masing-masing siswa menjadi cukup sulit. Nah, yang kedua, tingkat heterogenitas kelas yang tinggi, baik dari segi kesiapan belajar, minat, maupun gaya belajar, menuntut perencanaan pembelajaran yang lebih kompleks dan bervariasi. Nah, itu tadi, jika dalam satu kelas itu siswanya banyak, otomatis kebutuhan belajar dan karakternya juga semakin banyak. Nah, itu berdampak pada cara
saya sebagai guru untuk merancang pembelajaran yang tentunya jika itu lebih dari satu, entah 3 atau 4, pastinya membutuhkan perencanaan yang lebih kompleks. Kemudian selanjutnya perasaan tidak adil dari beberapa siswa, terutama saat pengelompokan dilakukan berdasarkan kemampuan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit oleh guru, karena siswa dapat mengetahui sendiri siapa yang dianggap lebih mampu atau kurang mampu. Jadi mungkin tantangan yang dihadapi kemarin adalah ketika saya mengelompokkan siswa berdasarkan level siswa yang berada pada level bawah ibaratnya itu merasa insecure karena mereka mengetahui teman-teman sekelompoknya ini sama-sama kurang mampu, sedangkan kelompok yang lain berisi teman-teman yang mereka anggap lebih mampu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, cara menghadapi tantangan tersebut, yang pertama melakukan asesmen awal kognitif dan non-kognitif dan membangun hubungan yang lebih personal kepada siswa. Jadi untuk mengetahui karakteristik, kemudian kesiapan peserta didik, itu bisa dilakukan dengan asesmen awal kognitif dan non-kognitif. Selain itu kita juga bisa membangun hubungan personal yang lebih baik di dalam kelas. Misalkan di dalam kelas itu kita bisa mengajak siswa untuk ngobrol topik-topik di luar pembelajaran, atau mungkin juga bisa kita berkonsultasi dengan guru pamong terkait karakteristik siswa di kelas tersebut. Kemudian mengeksplorasi lebih jauh tentang teknik-teknik, metode dan media pembelajaran menggunakan sumber belajar yang tersedia. Nah ini tadi jika merasa buntu terhadap ide, bisa menggunakan berbagai media seperti YouTube atau TikTok dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir menggunakan variasi pembelajaran diferensiasi, misalnya diferensiasi proses. Jadi jika diferensiasi proses itu memberikan kendala insecurity, mungkin bisa dicoba dengan diferensiasi konten atau diferensiasi produk juga, begitu. Nah untuk artefak pembelajarannya ini bisa diakses melalui link G Drive. Saya mengambil salah satunya yaitu kemarin tentang tugas kelompok. Nah tugas kelompok tersebut isinya tentang bagaimana setiap kita itu mengidentifikasi masalah dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, dijadikan satu file dan kemudian dianalisis bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Baik, mungkin sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.